Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Aufa Haiba Yusuf dari kelas 10 IPA 6. Saya akan membahas tentang teks eksposisi penggunaan sosial media di kalangan remaja. Apa sih sosial media itu? Pengertian dari sosial media adalah sebuah media yang bekerja secara online yang mana memungkinkan para penggunanya bisa melakukan berbagai macam hal dengan sangat mudah. Misalnya, bisa berpartisipasi, berbagi, menjalin jejaring sosial, mengadakan forum. Dan sosial media itu sendiri memiliki beragam jenis, dan saya akan memberikan beberapa contoh dari sosial media itu sendiri. Yang pertama ada YouTube. Siapa sih yang tidak kenal YouTube? Era sekarang YouTube menjadi makanan sehari-hari bagi sebagian besar orang. YouTube sendiri adalah suatu tempat untuk bisa melihat berbagai macam video. Dan yang kedua ada Instagram. Instagram adalah aplikasi yang paling banyak dipakai oleh para remaja. Instagram sendiri adalah salah satu aplikasi yang para penggunanya bisa mengupload foto maupun video mereka sehingga bisa dilihat oleh banyak orang sesama pengguna Instagram. Dan yang ketiga ada WhatsApp. Jika pada zaman dahulu hanya bisa berkirim pesan melalui SMS saja, saat ini sudah bisa mengirim pesan melalui WhatsApp. Aplikasi satu ini memungkinkan para penggunanya untuk bisa chatting, mengirim video, mengirim dokumen, foto, dan sebagainya dengan sangat cepat. Dan kita akan bahas penggunaan sosial media di kalangan remaja. Sudah banyak sekali remaja pada era sekarang menggunakan sosial media. Mereka menggunakan sosial media pada awalnya hanya untuk komunikasi satu dengan yang lainnya. Namun, sekarang para remaja sudah bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Apa aja sih yang sudah mereka manfaatkan? Yang pertama, mulai dari melakukan bisnis online kecil-kecilan, menjadi seorang selebgram atau public figure. Pada bisnis online, sosial media yang biasanya mereka gunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Pada Instagram, mereka membagikan barang dagangannya. Mereka membuat dagangannya semenarik mungkin untuk bisa menarik para pembeli. Yang pada awalnya tersebut padahal awalnya hanya ingin melihat-lihat saja. Tapi karena dagangannya dijual semenarik mungkin pada forum sosial media, orang tersebut bakal menjadi tertarik dan membeli dagangannya. Dan untuk menjadi seorang selebgram atau public figure, biasanya para remaja membuat video yang kontennya bisa menarik para remaja lainnya. Contoh kayak dance, TikTok, dan lain-lain. Itu kita sebagai remaja juga harus tetap waspada karena sosial media memiliki dua dampak. Yang pertama positif dan negatif. Apa aja sih dampak positif dan negatifnya dari sosial media itu? Yang pertama, untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar dengan jaring sosial ini. Dan yang kedua ada sebagai media penyebaran informasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, situs di jaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Keenam, internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang ketujuh, media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang kedelapan, sebagai media promosi dalam bisnis. Selain ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatifnya kan? Dan dampak negatif dari sosial media adalah yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar komunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat. Yang kedua, situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Dan ketiga, tertinggal dan terlupakan bahasa formal. Karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal menjadi terlupakan. Dan keempat, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaan akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Yang kelima, ada berkurangnya privasi pribadi orang. Dalam sosial media, kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Keenam, ada kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, diantaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Ketujuh, ada pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang harusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya diposting di sosial media disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sosial media tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatifnya. Dampak itu tergantung penggunanya sendiri. Jadi kita ingin menjadi remaja yang menggunakan sosial media secara positif atau ingin menggunakan sosial media secara negatif. Namun remaja sendiri dapat membatasi dengan norma dan moral yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.